Perkenalkan, saya Ija Syafina Surapita Sibuan. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan, Stambu 2024. Nah, di video ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat infografis melalui media aplikasi Canva. Nah, infografis itu apa sih, Kak? Infografis itu adalah sebuah tampilan yang menunjukkan sebuah materi atau informasi yang lebih terperinci dibandingkan poster dan berisikan gambar-gambar dan juga animasi yang menarik. Mengapa memilih Canva menjadi media pembuatan infografis? Karena Canva itu sangat simpel ya cara penggunaannya dan penyimpanannya juga tidak terlalu besar. Lalu ada beberapa template yang teman-teman bisa gunakan atau jika ingin berkreasi sendiri pun teman-teman bisa melakukannya. Jadi bagaimana cara membuat infografis melalui media aplikasi Canva? Simak video ini. Nah, baik teman-teman, untuk memulai pembuatan infografisnya melalui aplikasi Canva, kita tinggal download saja aplikasi Canva yang bertampilan seperti ini. Teman-teman bisa dapatkan melalui App Store maupun Play Store. Kita tinggal klik saja hingga nanti tampilan seperti ini. Nah, kita cari di sini template untuk infografis, teman-teman. Nah, di sini ada desain kosong dan ada desain yang sudah disediakan pihak Canva. Oke. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan menggunakan desain apa yang teman-teman inginkan jika ingin memakai desain yang template. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan desain sendiri dari awal, bisa teman-teman ketik yang bagian buat desain kosong. Tapi di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan template-template yang gratis, namun bisa kita poles lagi sehingga menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat. Oke? Kita pilih dulu bagian mana yang desainnya menurut kita menarik ya, dan tentunya harus gratis. Nah, untuk melihat pembedaan gratisnya itu jika memiliki mahkota seperti ini ya teman-teman. Mahkota seperti ini itu berbayar. Jadi kita cari yang gratis-gratis saja. Dan kita akomodasikan sendiri. Bagaimana supaya dia menarik ya. Oke, karena di sini saya temanya adalah sejarah, kita cari yang berbau sejarah dulu ya. Oke teman-teman, saya sudah memilih template yang ingin saya gunakan di sini. Nah, walaupun tidak berbau sejarah ya, tapi kan sejarah itu identik dengan warna apa teman-teman? Warna coklat. Jadi di sini saya menggunakan warna coklat untuk dasar desain saya. Nah, ini saya skip saja hingga ke desain awal sampul infografis saya ya teman-teman. Kita skip saja untuk desainnya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri merujuk daripada referensi yang teman-teman punya. Bisa jadi dari template-template teman-teman terinspirasi atau dari desain-desain yang pernah teman-teman lihat. Nah, kita skip saja ya ke desain yang saya buat. Untuk mengubah desain, teman-teman bisa mengetik elemen, lalu mencari di elemen ini apa saja item yang ingin teman-teman gunakan. Lalu misalkan persegi panjang ini kita tinggal ketik saja dan muncul teman-teman langsung di media Canva kita. Oke. Kalau mau hapus tinggal tekan itemnya dan kita buang ke sampah. Oke, kita skip saja ya teman-teman. Bagaimana saya mendesain awal ini. Nanti saya jelaskan juga bagaimana saya memikirkan konsep dan lain sebagainya ya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah saya tampilkan ya desain yang saya buat. Nah, karena
materi dari infografis yang saya laksanakan adalah sejarah Indonesia yang dimulai dari zaman prasejarah hingga zaman reformasi. Tentu saya memulai dari zaman prasejarah dulu. Di zaman prasejarah ini saya memiliki item-item yang mendukung soal materi prasejarah Indonesia. Contohnya adalah ini sebagai manusia purba yang diyakini sebagai manusia purba di Indonesia. Lalu ada gua sebagai tempat manusia purba dan beberapa hewan pendukung lainnya. Nah, bagaimana cara mengubah ini agar menjadi seperti ini? Pertama kita pergi ke galeri, lalu misalkan kita pilih foto ya, ini fotonya. Kita langsung menuju yang namanya transparasi. Di sini kita bisa mengubah sampai mau ke berapa. Lalu kita pergi yang namanya efek ke duotone selanjutnya. Lalu kita sesuaikan saja mau warnanya seperti apa, apakah coklat, apakah klasik, apakah coklat mint. Di sini saya memilih si coklat tua ya teman-teman. Nah, habis itu untuk memposisikannya, kita perhatikan seberapa banyak teks yang ingin kita cantumkan di infografis. Karena ini teksnya sedikit, saya memiliki konsep silang. Yang di sini yang awal adalah teks, silang teks, lalu disilangi image atau gambar. Nah, gimana cara mengubah agar ada kata-kata di sini? Gampang teman-teman, tinggal kita ketikkan teks, kita tambahkan teksnya mau apa, apakah mau judul, apakah mau isi. Karena isi kan kita mau isi nih ya, tinggal kita tambahkan, kita ketik. Misalkan saya ketikkan isi, lalu di sini kita bisa ubah mau berapa besar. Nah, udah bisa diubah berapa besar, lalu bisa kita ubah fontnya apa. Misalkan di sini kalau untuk isi, saya menyarankan kalian yang tidak bold. Dan saya suka sekali menggunakan font Glacial Interference. Kenapa? Karena ia sangat asik dan sangat menempel atau beradaptasi dengan baik di desain-desain kita. Oke, nah itu saja bagaimana sih cara mengimplementasikan desain. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sebaiknya desain seperti apa yang teman-teman harus implementasikan dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan di sini. Lalu kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, di sini untuk mendukung bukti daripada situs prasejarah Indonesia, saya letakkan peninggalan-peninggalan yang membuktikan adanya prasejarah di Indonesia. Ini berdasarkan sumber yang saya dapatkan ya teman-teman. Nah, kalau untuk situs tentunya akan lebih baik jika situsnya itu jelas gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan penjelasan daripada situs-situs ini sangat boleh, tapi di sini saya memilih untuk menampilkan gambar-gambar saja. Lalu lanjut kita ke materi zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, untuk mengubah agar ada elemen ini, kita tinggal cari saja teman-teman melalui elemen, baru ketikan apa item yang ingin teman-teman dapatkan. Di sini kan karena kita membahas kerajaan Hindu dan Buddha ya teman-teman, berfokus kepada kerajaan dan Hindu dan Buddha. Tentu desainnya harus mendukung setidaknya daripada fokus kedua agama tersebut. Di gambar pertama saya menaruhkan pura sebagai implementasi dari agama Hindu dan Buddha sebagai implementasi dari Buddha. Di sini kita tidak perlu desain yang terlalu wah sekali ya teman-teman. Karena infografis itu tujuannya adalah untuk para pembaca nyaman membacanya. Jadi kita lebih ke desain yang simpel-simpel saja. Lalu kita lanjut ke zaman kerajaan Islam. Nah, di sini saya menambahkan elemen-elemen yang berbau Islam tentunya. Simpel saja teman-teman, seperti ada
saudagar dengan unta, ada masjid, ada ornamen-ornamen lampu seperti Islam, lalu penjelasannya tentu saja teman-teman. Nah, oke. Di sini ada gambar masjid juga dan begitu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke masa penjajahan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya tokoh utama dari penjajahan yang ada di Indonesia tentunya Belanda dan Jepang ya teman-teman. Jadi di sini saya membagi dua. Bagaimana cara mengimplementasikan latar belakangnya Kak? Seperti yang sudah saya jelaskan di lembar pertama tadi, semuanya sama saja ya teman-teman. Itu tinggal download gambar yang teman-teman inginkan dan transparasi sesuai dengan kadar agar teksnya itu tetap kelihatan. Lanjut ke masa proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kan sudah lebih terperinci materinya. Di sini saya menampilkan teks proklamasi, lalu backgroundnya itu Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, sedang membacakan proklamasi dan penjelasan tentang masa proklamasi kemerdekaan kita. Simpel saja teman-teman. Lalu di sini ada mesin ketik yang menjadi implementasi daripada pada zaman itu kan kita masih menulis tangan ataupun menggunakan mesin ketik. Oke. Lalu di Orde Lama ini kan masa-masa di mana pemerintahan kita mengalami kejolakan demonstrasi ya. Makanya di sini saya memberikan ornamen-ornamen demonstrasi dari item. Lalu ada background Insinyur Soekarno dan beberapa kabinet menterinya di belakang dan suara atau gambar toa yang saya transportasikan juga sebagai bentuk implementasi dari kebisingan yang terjadi pada masa itu. Lalu di Orde Baru saya mengacungkan gambar yaitu gambar Presiden Soeharto yang sudah saya transparasi dan juga gedung DPR yang dikepung oleh mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998. Nah, kenapa? Karena ya pada masa itu di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto dan turunnya Bapak Soeharto adalah dipuncaki dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan penaklukan gedung DPR MPR di Jakarta sana ya teman-teman. Lalu di sini saya juga menambahkan instrumen yang berbentuk demonstrasi dengan tampilan yang berbeda dari Orde Lama. Lalu kita masuk ke materi terakhir yaitu reformasi. Reformasi di sini sangat simpel sekali ya teman-teman. Saya menjadikan B.J. Habibie sebagai latar belakangnya karena itulah awal reformasi yang dialami oleh Indonesia pada rentang waktu 1998 setelah turunnya Presiden Soeharto dari kabinet kepresidenan. Oke. Aja untuk desain-desain ya teman-teman. Dalam infografis ini kita tidak perlu yang terlalu wah dalam desain. Cukup sesuai dengan materi dan gampang dimengerti oleh teman-teman yang ingin membaca. Setelah semua materi selesai, kita masuk ke yang namanya daftar pustaka. Nah, tapi ini opsional teman-teman. Apakah dosen pengampu atau kebutuhan daripada infografis ini memerlukan daftar pustaka apa tidak? Itu disesuaikan saja ya teman-teman. Di sini karena saya ini merupakan tugas kuliah, saya memakai daftar pustaka teman-teman. Karena dalam dunia perkuliahan kita membutuhkan bukti daripada argumentasi yang kita berikan. Nah, di sini saya juga menggunakan nama saya dan ya begitu saja teman-teman dalam infografis yang kita laksanakan ini. Baik, sepertinya sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, begitulah cara menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan infografis. Sangat mudah dan menarik kan? Nah, teman-teman bisa menggunakan template-template yang saya tampilkan di aplikasi Canva tadi. Mahasiswa kita tentunya harus memiliki sisi kreatif agar menunjang daya akademis kita di perguruan tinggi. Nah, inspirasi daripada desain-desain itu teman-teman bisa temukan melalui referensi-referensi seperti yang ada pada template. Nah, kita bisa menggunakan template, namun kita kreasikan lagi bagaimana cara mengubahnya menjadi gaya kita sendiri.
Itu yang dinamakan kreativitas. Baik, begitu saja video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mencari